Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata korobo yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Kautsar, surat ke-108, ayat 1-3. 1. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi, apabila dia tidak melaksanakannya, hukumnya makruh. 2. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut. A. Unta yang sudah berumur 5 tahun. B. Sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. C. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. D. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Menurut para ulama, tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam, penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Orang yang berkurban atau sohibul kurban, disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Ketika menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban, sohibul kurban, menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. 5. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain adalah sebagai berikut. A. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. B. Untuk mendekatkan diri atau takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha, dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. D. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. E. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. F. Mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain.